Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagimu saudaraku, apa kabar? Di dalam doa kami menyampaikan saudara-saudaraku sehat semuanya, sehat dalam lindungan Tuhan. Terlebih pada terakhir-terakhir ini, di saat kita mendengar, di saat kita melihat dan merasakan betapa pandemi COVID sangat meningkat, betapa banyak dari saudara-saudara kita yang terpapar COVID, yang sudah dirawat di rumah sakit, dan yang ada di Wisma Atletik. Doa kami kepadamu, saudaraku, kuatlah. Doa kami, sehatlah. Dan semangat terus di dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Karena saudaraku, kuasa Yesus Kristus itu jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Kalau COVID sungguh membuat kita sangat menderita, tetapi iman percaya kita itulah yang mengalahkan itu semuanya. Sehingga saudara-saudaraku, kita memperoleh keselamatan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, di minggu ketiga setelah Trinitatis ini, kita disapa oleh firman Tuhan melalui kitab 2 Korintus pasal 6, dari ayat 1 sampai ayat 10. Di almanak gereja kita, HKBP, dirumuskan temanya adalah pelayanan yang penuh kasih. Sungguh inilah yang menjadi inti dari iman percaya kita. Kasih itu sendiri yang menjadikan kita hidup. Dengan kasih itu sendiri, saudara-saudaraku, kita beroleh tempat di dalam kerajaan Allah. Dengan kasih itu, saudara-saudaraku, Yesus yang mengasihi kita, itulah yang membawa kita ke dalam keselamatan. Dan di dalam iman kita memperoleh keselamatan itu, saudara-saudaraku. Rasul Paulus dalam nas khotbah kita ini menekankan 3 hal. Yang pertama, saudara-saudaraku, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Ini disampaikan oleh Rasul Paulus ke jemaat yang ada di Korintus. Sekaligus ini menjadi teguran kepada pengajar-pengajar sesat yang tidak menerima kasih karunia Allah dan tidak menerima pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Di sanalah Rasul Paulus, saudara-saudaraku, mengatakan, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah, saudara-saudaraku? Kepada jemaat, kepada umat sudah diberikan pengampunan. Kepada umat melalui Yesus Kristus sudah diberikan keselamatan. Kepada umat Tuhan sudah memberikan anugerah berkat yang tidak bisa ternilai dengan apapun. Itulah kasih karunia Allah di tengah-tengah kehidupan umatnya. Sehingga Rasul Paulus menasihatkan kepada mereka, saudaraku, hei, jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia. Jangan pernah menyia-nyiakan pengampunan Kristus. Jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang sudah diberikan oleh Kristus dengan cara hidup yang jauh dari kehendak Allah. Dan di sanalah yang kedua, Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka supaya mereka menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, memakai kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Artinya, saudara-saudaraku, supaya iman mereka kepada Tuhan itu terlihat di dalam kehidupan setiap hari, di setiap waktu, di setiap tempat.
Iman itulah yang menjadi aplikasi kehidupan setiap hari. Artinya konsep iman itu, saudara-saudaraku, bukan konsep. Tetapi iman itu adalah praksis kehidupan. Di mana praksis kehidupan itu adalah perayaan iman. Iman yang dirayakan di tengah-tengah kehidupan itu sendiri, saudara-saudaraku. Sehingga dengan menggunakan waktu, mereka disadarkan, saudara-saudara, bahwa setiap saat, setiap waktu adalah sebenarnya pemberian Tuhan, dan itu sangat berharga di dalam kehidupan. Siapa yang menyia-nyiakan waktu yang ada ini, saudara-saudaraku, dia akan kehilangan, dia akan mengalami kesia-siaan. Tuhan tidak mau kalau hidup kita menjadi sia-sia, tetapi Tuhan mau supaya hidup kita bermakna di setiap waktu. Maknanya apa, saudara-saudaraku? Tidak ada yang lain, maknanya adalah buah iman itu sendiri. Di mana kerajaan Allah, di mana kebenaran, di mana keadilan dan damai sejahtera itu menjadi praksis kehidupan setiap orang, saudara-saudaraku. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, itu jugalah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus dalam menggunakan waktu. Dia melakukan pelayanannya secara sungguh-sungguh. Dia melakukan pelayanan dengan setia seluruh hidupnya. Seluruh tenaganya, pikirannya diarahkan untuk mengembangkan pelayanan kerajaan Allah itu, saudaraku. Sebagai hamba Allah, dia benar-benar mau berbakti dan menyembah Allah di tengah-tengah kehidupan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, saudaraku. Sekalipun dia mengalami penderitaan yang begitu sangat, sekalipun dia ditolak, sekalipun dia mengalami keluh kesah, sekalipun dia mengalami banyak ocehan, sekalipun banyak dialami dan dihadapi, saudaraku, pergumulan yang hebat, tetapi bukan itu yang menghentikan dia untuk menyatakan kebenaran dan untuk melakukan pelayanan kasih di dalam Tuhan itu, saudaraku. Justru apa yang dia alami di dalam kehidupan yang membuat dia bergumul, itu dilihat sebagai pemurnian daripada imannya sendiri, dan sekaligus itu pemurnian daripada kualitas pelayanannya, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Tentu ketiga hal inilah yang menjadi pesan kepada kita di tengah-tengah kita menghadapi pandemi COVID yang semakin hari semakin meningkat ini, saudara-saudaraku. Kita hidup, jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Hidup kita sudah diampuni oleh Allah. Hidup kita sudah diselamatkan oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas itu dari kita kalau kita percaya kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil itu, kuasa apapun tidak bisa mengambil itu dari kita kalau kita percaya kepada Allah. Biarlah sekalipun kita menghadapi pandemi COVID amang inang, saudaraku yang saya kasihi, tapi ingatlah kasih karunia Allah tetap menyertaimu. Kasih setia Allah tetap membimbing kehidupan kita, dan itulah yang menyelamatkan kita. Allah tidak pernah melupakan kasihnya kepada saudaraku. Apapun yang abang inang rasakan hari ini, apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, apapun keadaan kita saat ini, terlebih saudaraku yang ada di Wisma Atletik, yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah karena virus corona ini, ingatlah saudaraku, sesungguhnya Tuhan mengasihimu, saudaraku. Dan di dalam kehidupan kita, waktu terus berjalan. Dan di dalam waktu ini, saudaraku, kita terus memaknainya. Salah satu makna yang harus kita ukir di tengah-tengah keadaan kita saat ini, saudaraku, adalah peduli terhadap sesama kita. Kalau peduli kita kepada sesama kita, itu berarti kita mau saling mendoakan. Doakanlah saudara-saudaramu. Doakanlah saudara-saudara kita semuanya. Mari kita berdoa kepada mereka sebagai tanda dari kepedulian kita. Kita mampu dan bisa merasakan apa yang mereka rasakan saat ini. Sungguh mereka merasakan kesesakan. Dan di dalam kesesakan inilah kita mau memaknai waktu untuk mendoakan mereka. Supaya Tuhan membantu, supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan menyembuhkan mereka, saudara-saudaraku. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Bila Rasul Paulus secara sungguh membaktikan dirinya dalam pelayanan kerajaan Allah, ini jugalah yang harus kita lakukan juga di tengah-tengah kehidupan ini. Tidak ada alasan kita, keadaan peristiwa yang terjadi, bukan itu menjadi alasan kita untuk berhenti menyatakan kebenaran Allah, melakukan pelayanan kepada Allah, dan memberitakan kasih karunia Allah di dalam kehidupan. Karena apapun, saudara-saudaraku,
pergumulan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, saudara-saudaraku, ingatlah bahwa sesungguhnya kuasa Allah jauh lebih besar dari itu, dari semua yang kita hadapi. Sehingga di dalam kehidupan ini, hanya Tuhan satu-satunya sandaran kita. Hanya Tuhan yang harus kita percaya di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Dan di dalam Tuhan, kita akan memperoleh sukacita dan damai surgawi, saudaraku. Kepadamu Amang Inang, kepadamu saudaraku yang sedang sakit saat ini, doa kami menyertaimu. Doa kami semua kepada Tuhan, kuatlah, sehatlah, semangatlah, dan Tuhan memberkatimu, saudaraku sekalian. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman kehidupan yang telah menyapa kami saat ini. Sungguh karena kasih Tuhanlah kami memperoleh pengampunan. Kasih Tuhan itulah yang menjadi sumber keselamatan bagi kehidupan kami. Biarlah kasih karunia ini tidak kami sia-siakan, tetapi selalu kami maknai dengan ungkapan syukur dan penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan. Dan biarlah kami dapat mempergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di dalam hidup kami sebagai orang percaya, Tuhan telah memanggil kami untuk ikut serta memberitakan Injil damai sejahtera, memberitakan keadilan, memberitakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini. Sekalipun kami tahu bahwa untuk misi itu tidak mudah, namun karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kami semua, itu akan kami lakukan atas iman percaya kami kepadamu. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, pada saat-saat ini sungguh kami bergumul. Sungguh banyak jemaat Tuhan yang bergumul karena penderitaan akibat COVID yang sedang kami alami saat ini. Ada banyak saudara-saudara kami yang harus dirawat di rumah sakit, di rumah dan di Wisma Atletik karena COVID yang mereka alami. Ya Tuhan, yakinkan kami semua bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar dari semua itu. Dan di dalam iman percaya kami, sesungguhnya ini akan berlalu. Dan di dalam iman percaya kami akan dimenangkan. Dan kepada saudara-saudara kami yang sedang dirawat, Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Berikan kami iman yang sungguh, ya Tuhan. Dengan itulah kami bisa lepas, kami bisa selamat di tengah-tengah kehidupan ini. Sertailah semua jemaat Tuhan, sertailah mereka semua di dalam kuat kuasa yang dari Tuhan, sehingga hidup mereka menjadi hidup yang bersemangat, termotivasi, dan hidup mereka menjadi hidup yang mengalami sukacita di dalam Tuhan, bahwa mereka akan sembuh, mereka akan sembuh di dalam kuasa-Mu, ya Allah. Terimalah mereka, terimalah doa kami ini, dan biarlah rahmat setia menyertai kehidupan kami kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudaraku, semangatlah. Saudara-saudaraku, Tuhan memberkatimu. Dan saudara-saudaraku, kami ucapkan selamat hari Minggu.